Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bunda Maya IBN ya. Adik-adik, di hari yang baik ini Bunda Maya mau bercerita tentang asal-usul Banyuwangi. Adik-adik, kisah ini bagus sekali untuk pengetahuan sejarah adik-adik. Banyuwangi terletak di Pulau Jawa, salah satu kota yang ada di Indonesia. Dari dongeng ini kita akan mengetahui sejarah tentang Banyuwangi. Dari cerita ini ada baiknya kita sama-sama ambil sisi positifnya ya, dan buang sisi negatifnya. Bagaimana sih ceritanya? Kita saksikan sama-sama ya. Adik-adik duduk yang rapi dan kita akan mulai ceritanya. Pada zaman dahulu, di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra yang gagah bernama Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah memburu. "Pagi hari aku akan berburu ke hutan. Siapkan alat berburu," kata Raden Banterang kepada abdinya. Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang pun disertai beberapa pengiringnya berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, dia melihat seekor kijang melintas di depannya. Dia segera mengejar kijang itu hingga masuk jauh ke hutan. Dia terpisah dengan para pengiringnya. "Kemana si ekor kijang tadi?" kata Raden Banterang. Ketika kehilangan jejak buruannya, "Akan aku cari terus sampai dapat," tekadnya. Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan hutan. Namun, binatang beruang itu juga tetap tidak ditemukan. Dia tiba di sebuah sungai yang sangat hening dan bening airnya. Segar sekali air sungai ini." Raden Banterang pun meminum air sungai itu sampai dia merasa hilang dahaganya. Setelah itu dia meninggalkan sungai. Namun beberapa langkah berjalan, tiba-tiba dikejutkan kedatangan seorang gadis cantik jelita. "Hai seorang gadis cantik jelita, benarkah kamu seorang manusia? Jangan-jangan setan penunggu hutan?" Begitulah Raden Banterang bertanya-tanya. Raden Banterang memberanikan diri mendekati gadis cantik itu. "Apakah kau manusia atau penunggu hutan?" sapa Raden Banterang. "Saya manusia," jawab gadis itu sambil tersenyum. Raden Banterang pun memperkenalkan dirinya. Gadis cantik itu menyambut saya. "Nama saya Surati, berasal dari kerajaan Kelungkung. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan." Penjelasan dari putri. Mendengar ucapan gadis itu, Raden Banterang terkejut bukan kepalang melihat penderitaan putri Raja Kelungkung itu. Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Tidak lama kemudian mereka tuh menikah membangun keluarga bahagia. Pada suatu hari, putri Raja Kelungkung berjalan-jalan sendirian ke luar istana. "Surati, Surati!" panggil seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping. Setelah mengamati wajah lelaki itu, dia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya yang bernama Rupaksa. Maksud kedatangan Rupaksa adalah untuk mengajak adiknya untuk membalas dendam karena Raden Banterang telah membunuh ayahanda. Surati menceritakan bahwa dia mau diperisti Raden Banterang karena telah berhutang budi. Dengan begitu, Surati tidak mau membantu ajakan kakak kandungnya. Rupaksa marah mendengar jawaban adiknya. Namun dia sempat memberikan sebuah kenangan berupa ikat kepala kepada Surati. "Ikat kepala ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu," pesan Rupaksa kepada Surati. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang, dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tak kala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki berbadan compang-camping. "Tuanku Raden Banterang, keselamatan Tuan terancam. Bahaya yang direncanakan oleh istri Tuan sendiri," kata laki-laki itu. "Tuan bisa melihat buktinya dengan melihat sebuah ikat kepala yang diletakkan di bawah tempat peraduannya. Ikat kepala itu milik lelaki yang dimintai tolong untuk membunuh Tuan," jelasnya setelah mengucapkan kata-kata itu. Lelaki bercompang-camping itu pun hilang secara misterius. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan lelaki misterius itu. Dia pun segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana,
Raden Banterang langsung menuju ke peraduan istrinya. Dicarinya ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki berpakaian compang-camping yang telah menemuinya di hutan. Hah, benar kata laki-laki itu, ikat kepala ini sebagai bukti. Kau merencanakan mau membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini, tuduh Raden Banterang kepada istrinya. Begitukah balasanmu padaku? Tandas Raden Banterang. Jangan asal tuduh. Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh Kakanda, apalagi minta tolong kepada seorang laki-laki, jawab Surati kepada Raden Banterang. Namun Raden Banterang tetap pada pendiriannya bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang pun lebih dahulu ingin mencelakakan istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya ke sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuan dengan seorang laki-laki compang-camping ketika berburu di hutan. Sang istri pun menceritakan tentang pertemuan dengan seorang laki-laki berpakaian compang-camping seperti yang dijelaskan suaminya. Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberikan sebuah ikat kepala kepada Adinda. Surati menjelaskan kembali agar Raden Banterang luluh hatinya. Namun Raden Banterang tetap percaya bahwa istrinya akan mencelakakan dirinya. Kakanda suamiku, bukalah hati dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Tapi berilah kesempatan kepada Adinda untuk menceritakan perihal pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda bernama Rupaksa. Ucap Surati mengingatkan, kakak Adinda lah yang akan membunuh Kakanda. Adinda dimintai bantuan, tetapi Adinda menolak. Mendengar hal tersebut, hati Raden Banterang tidak cair, bahkan menganggap istrinya berbohong. Kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi jika tetap keruh dan berbau busuk, berarti Adinda bersalah. Begitu seru Surati. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ngada. Maka Raden Banterang segera menghunus keris yang terselip di pinggangnya. Bersamaan itu pula Surati melompat ke tengah sungai lalu menghilang. Tidak berapa lama kemudian terjadilah sebuah keajaiban. Bau dan harum merebak di sekitar sungai. Melihat kejadian itu, Raden Banterang berseru dengan suara gemetar. Istriku tidak berdosa, air kali ini harum baunya. Betapa aku menyesal. Raden Banterang meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun sudah terlambat. Sejak itu sungai menjadi harum baunya. Di dalam bahasa Jawa disebut dengan Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi. Nah, adik-adik, demikian dulu ya dongeng kali ini. Nantikan dongeng lainnya di channel Bunda Maya di episode yang akan datang. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Halo kawan, selama pandemi mulai Juni 2020, Bunda Maya IBN memanfaatkan waktu dengan membuat konten YouTube dalam berbagai topik yang tujuannya adalah membagikan informasi yang berguna secara gratis. Video berikut ini cara mencari video dari 8 channel yang dimiliki oleh Bunda Maya IBN. Begini caranya, yuk kita lihat. Yang pertama, ketik Maya Food Adventure. Setelah itu akan keluar list dari 8 channel yang Bunda Maya miliki. Kalian bisa pilih channel yang kalian mau tonton. Misalnya Maya News TV. Bila kalian ingin lihat videonya yang Maya News TV punya, klik video dan di sana ada deretan video yang kalian bisa tonton. Kita akan kembali ke halaman yang sebelumnya dan kalian masih bisa pilih yang lain. Misalnya kita mau coba lihat Maya Interesting Story, kalian bisa klik videonya dan di sana banyak list video yang kalian bisa pilih. Kembali lagi ke Maya Food Adventure sebelumnya dan coba kalian pilih lagi yang paling kalian mau. Oh, aku ingin klik Televisi Anak Indonesia. Di sana ada list videonya, di sana ada pilihan dan kalian bisa lihat apa yang kalian mau lewat list video yang kita miliki. Kembali lagi ke channel yang sebelumnya. Bila kalian ingin lihat dongeng dan lagu anak, kalian bisa klik Bunda Maya IBN. Di situ akan ada list videonya dan kalian bisa pilih apa yang kalian suka.
Semoga semua video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kawan. Sampai jumpa lagi di video yang akan kawan lihat. Bye-bye!